Tidak pernah ada yang sifatnya duka, tapi saya suka semua. Saya suka gedek, suka kesel, suka pengen marah. Itu sukanya, nggak pernah ada dukanya. Seluruh anggota yang sudah saya sebut sebagai keluarga ya. Itu momen yang menurut saya suatu momen kebahagiaan. Terjadinya satu silaturahmi yang kuat. Semuanya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro, welcome back to Warna Channel. Sudah hampir 1 bulan Warna Channel belum upload video lagi. Malam ini kita kedatangan tamu spesial. Ini mah tamunya spesial terus. Ini adalah tamu pertama atau narasumber pertama saat Warna Channel mulai berdiri. Dan sekarang saya undang lagi. Tapi posisinya berbeda. Saat itu saya undang sebagai tamu pertama Warna Channel, wawancara eksklusif sebagai ketum Tiber. Namun sekarang beliau menggemparkan dunia koordinasi ojol, kira-kira seperti itulah. Khususnya di daerah Jabodetabek dan Jakarta Timur sendiri, karena beliau Kongmul ini sudah mengundurkan diri sebagai ketum Tiber. Kemanakah langkah selanjutnya? Kita ngobrol aja langsung sama Kongmul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Belum. Sehat-sehat terus ya. Kong sehat ya? Alhamdulillah. Sehat terus ya Kong ya. Masih sehat. Ini Kong video yang pertama sama saya udah 1.400-an viewernya. Alhamdulillah. Dibanding video Biar berkah lainnya. semuanya. Amin. Dibanding video lainnya paling tinggi video Kongmul. Bahkan video Hanif Tiber pun tiga-tiganya sekitar 1.000 penontonnya, masih tinggal Kong juga. Luar biasa Kongmul. Ada apa itu sih? Oke, kita langsung masuk pembahasan nih. Kita akan kupas tuntas. Kalau kata infotainment mau begitu kok. Kupas tuntas. Siap. Bukan ditelanjangi bahasanya kok, tapi kupas tuntas kok ya. Siap. Waktu pertama Kong jadi narasumber saya itu video belum di studio nih Kong. Sekarang alhamdulillah Warna Channel ada studionya. Alhamdulillah perkembangan yang baik kemarin ini. Mudah-mudahan jadi lebih nyaman nih di sini nih ngobrolnya. Oke Kong, yang pertama nih Kong, langsung saya kupas tuntas. Ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai host Warna Channel. Pertama yaitu kenapa Kongmul mundur jadi ketum Tiber? Apa nih alasannya nih? Iya, panjang juga Bang Belum ya. Ya untuk salam buat rekan-rekan penggemar daripada Warna Channel ya. Ketemu lagi dengan saya nih. Ya sini saya akan kupas sedikit kenapa saya harus mundur sebagai ketum Tiber, karena jujur sudah 4 tahun nih Bang Belum. Iya. Perjalanan udah 4 tahun, tahun 2017 bulan Maret berdirinya Tiber sampai 2001 bulan Maret 4 tahun kan saya. Kayaknya udah lelah juga nih Bang Mulut. Iya. Jadi perkembangannya emang alhamdulillah sampai saat ini Tiber masih eksis dalam dunia perojolan. Tapi yang namanya sebuah organisasi, walaupun ini organisasi ecek-ecek ya dalam hal ojol, tapi regenerasi itu memang harus terjadi. Kenapa sih regenerasi harus terjadi? Karena kalau seorang yang disebut pendiri, ya, itu pun nggak harus memiliki sebuah wadah atau sebuah bentukan. Nah ini adalah wacana saya dari 2 tahun sebelumnya, bahwa kepengurusan Tiber memang harus ada sebuah regenerasi. Kenapa harus terjadi? Untuk lebih menggairahkan wadah itu sendiri. Karena saya jangan sampai nih, itu anggapan saya pribadi, sebuah wadah atau sebuah organisasi harus terfokus pada satu orang, harus mengkultus pada satu orang, karena efek daripada itu semua nggak baik ke depannya. Itu yang harus saya lakukan, dan alhamdulillah kemarin di bulan Juli itu sudah terjadi sebuah regenerasi di Tiber, dan saya di situ menyatakan mundur dari setiap koordinasi. Artinya bukan saya mundur dari dunia ojol, bukan. Memang saya ojol murni. Jadi tidak mundur dalam sebuah ojol, tapi saya mundur dalam organisasi. Kita nggak tahu ke depannya mau seperti apa, tapi saya memberikan suatu kesempatan
kepada teman-teman, khususnya yang muda-muda. Karena itu harus terjadi biar lebih refresh. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa anggota-anggota Tiber adalah orang-orang yang punya potensi-potensi besar dan bisa mengendalikan atau memajukan organisasi Tiber itu sendiri. Dan ini saya percaya, makanya saya yakin bahwa itu harus terjadi regenerasi. Itu alasan saya kenapa saya harus mundur dari sebagai ketum Tiber. Jadi bisa dibahasakan Engkong ini karena wacana 2 tahun ke belakang sudah ada wacana regenerasi tapi tidak berjalan, masih engkong terus. Betul. Akhirnya ini memaksakan. Betul. Supaya terjadi regenerasi, pilihannya engkong harus mundur supaya terjadi regenerasi ini. Iya, itu benar. Karena kalau tidak saya paksakan, itu akan terus terfokus. Dan ini yang menurut saya nggak baik. Ini harus terjadi. Dan memang saya yakin banget, udah harus terjadi. Nggak boleh sebuah organisasi harus terfokus pada satu orang. Darah-darah muda harus maju, yang energik harus bergerak. Betul. Ini harus terjadi. Dan ini sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih baik lah buat Tibernya ke depan. Amin. Jadi nilai positifnya akhirnya yang muda tampil. Harus, karena yang tua udah harus istirahat. Iya, tapi kan pasti ada efek negatifnya juga kok. Pertanyaan-pertanyaan di luar sana, wah kenapa nih Kong mau keluar? Kita kan itu positifnya tadi, akhirnya yang muda tampil, keinginan Kong kan seperti itu supaya terjadi generasi. Negatifnya juga pasti ada dong. Pasti. Masih omongan-omongan di luar. Kenapa nih Kong mau mundur nih? Kira-kira bagaimana Kong menanggapi yang negatif-negatif ini? Kalau saya enteng aja sih Bang, untuk sebuah ucapan-ucapan negatif, karena mereka tidak melakukan atau tidak menjalankan sebuah organisasi, mungkin begitu kan ya? Mengomentari doang. Cuma komentar, tapi di saat mereka menjalankan, mereka belum tahu seperti apa. Dan itu tadi, banyakkan orang hanya melihat sisi positif atau tidak melihat bagaimana perjalanan itu sendiri. Ya namanya manusia, kita kan nggak tahu, pikiran negatif pasti ada. Makanya saya bilang, kalau saat orang bicara negatif, kenapa sih gua mundur, ada masalah apa, dan apa sebabnya, itu wajar. Karena mereka kenalnya saya, kan gitu. Artinya bukan kenal cuma saya, mereka lebih fokus, ini yang saya nggak mau. Karena setiap pembicara Tiber, artinya ke saya. Nah ini yang bahaya, kenapa itu saya tidak mau. Nah ini harus saya rubah. Kalau untuk masalah negatif, suatu kewajaran. Yang namanya manusia kan semua serba dua, negatif dan positif. Ini kalau untuk negatif saya bilang ya sudah, jawabannya cuma simpel, harus terjadi regenerasi. Ini jawaban saya. Dan itu banyak pertanyaan. Jadi mau positif mau negatif tanggapannya itu yang harus terjadi regenerasi. Harus terjadi. Nggak akan tidak pernah terjadi, harus terjadi. Karena itu dia satu pakem yang harus saya buat. Harus terjadi. Nah, setelah mundurnya Engkong nih, pasti dapurian banyak dong Kong. Dari luar kota, dari dalam kota. Kenapa Kong keluar gitu? Terus banyakkan dari yang menanyakan pada Kong ini dari positif atau negatif? Kebanyakan mereka menyayangkan. Menyayangkan. Kenapa harus mundur? Apa udah nggak kuat? Apa sudah tidak begini banyak lah pertanyaan. Tapi ya itulah jawaban saya. Memang dari awal saya bilang saya harus terjadi regenerasi. Kalau masalah tanggapan atau pertanyaan mereka wajar, karena mereka menganggap saya saudara kan gitu. Bukan cuma dari dalam Jakarta, bahkan sampai Lampung, Medan itu bertanya. Apalagi Palembang, udah kedekatannya terlalu dekat ya. Ada histori yang bisa kita jalanin. Sejarahnya. Iya. Mereka menanyakan menyayangkan. Dan buat saya pribadi, bukan artinya saya tidak cinta, tidak sama Tiber, bukan. Tapi justru karena saya cinta, saya sayang sama Tiber, ini harus terjadi. Ini wujud rasa cinta dan rasa sayang Engkong. Supaya terjadi regenerasi, maka Engkong mundur. Harus. Karena sebuah organisasi itu tadi nggak akan sehat kalau semua dipegang dengan satu orang. Harus terjadi. Itu ya prinsipnya, makanya saya bilang ya sudah, harus terjadi regenerasi. Jawaban saya akan itu terus, regenerasi dan regenerasi. Padahal kemarin waktu pemilihan juga Engkong mau dicalonin lagi ya Om? Oh iya, mereka masih pengen, saya berharap. Tapi itulah, saya tetap dengan pendirian saya bahwa harus terjadi regenerasi. Masalah perjalanan, lakukan perjalanan dengan baik, karena saya juga tetap akan memantau sampai jauh mana perjalanannya, kan itu.
Untuk masa sharing, ayo kita sharing bareng-bareng. Karena saya tahu itu adalah Tiber juga, saya bagian dari Tiber kan gitu. Bahkan bagian pendiri kan. Iya, kalau dibilang pendiri, ya memang masih ada lagi yang lain kan gitu. Masih ada, bukan saya doang. Ya, tapi engkau salah satunya kan. Saya salah satu. Rasa memilikinya pasti lebih besar. Oh pasti, pasti kalau Jadi saya. walaupun engkau sudah bukan ketum lagi, engkau akan tetap mensupport pastinya untuk Support tetap akan berjalan, tetap akan berjalan. Walaupun saya tidak ada, tapi kan bukan berarti tidak adanya saya berarti tidak ada Tiber. betul. Tiber tetap akan ada. Tetap akan ada dan harus ada. Iya. Nah itu saya percayakan kepada teman-teman yang sekarang. Dan saya juga alhamdulillah banyak rekan-rekan yang sudah siap untuk menjadi Tongkat ketum Tiber. estafet. Tongkat estafet harus berjalan. Dan Bang Ucai salah satu sekarang ketum Tiber. Kita ucapkan selamat nih kok Selamat buat Bang Ucai, sukses terus ya, bawa terus Tiber ke arah yang lebih bagus. Semoga Tiber lebih baik ke depannya. Amin, Bawah amin. kepemimpinan Bang Ucai. Iya, Nanti akan harus. saya undang Gong di sini Bang Ucai. Oh iya, harus. Ketum Tiber yang baru. Harus itu. Oh, Bang Ucai harus Bang Ucai. Kata ketum sebelumnya. Nanti ente ada undang Bang Ucai. Kita lanjut Kong ya. Setelah itu kedua, kemanakah seorang Kongmul ini akan berlabuh setelah mundur dari itu pertanyaan saya. Pertanyaan berat, ini pertanyaan berat. Karena pasti banyak dong yang narik-narik. Wah, engkau keluar dari Tiber, udah masuk sini aja, udah masuk sini aja. Saya kasih sebagai ini. Pasti melihat kapasitas seorang Kongmul, power seorang Kongmul gitu kan. Kira-kira kemana nih akan berlabuh nih? Iya, kalau untuk berlabuh untuk saat ini sampai 1, 2, 3 bulan ke depan saya belum tahu harus kemana. Saya lagi menikmati masa istirahat saya. Tapi jujur, jiwa saya tetap tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya koordinasi di ojol. Karena saya terlahir, bukan terakhir, saya terbentuk sebagai sekarang itu akibat daripada ojek online. Makanya untuk gerakan di ojek online saya tetap akan eksis. Untuk masalah nanti saya akan berlabuh di mana, tunggu aja ke depannya. Berarti surprise dong ya? Akan ada surprise. Akan ada surprise. Nanti kalau udah berlabuh saya undang lagi ya. Kenapa mau memilihnya ke sini berlabuhnya gitu ya? Jiwa bang, jiwa. Ah. Gak bisa dilupakan untuk jiwa yang seperti itu. Berarti bukan pensiun dari dunia koordinasi nih. Setelah keluar dari Tiber akan ada lagi nih surprise. Ya, untuk koordinasi saat ini saya nyatakan pensiun. Saat ini saya nyatakan Pensiun sementara dong. Tapi kan boleh dibilang begitu. Boleh kayak dibilang Messi di timnas kok main bola. Pensiun cuma main lagi kok. Lah benar. Contoh, saya salah satu seorang idola saya itu Ronaldo ya. Saya karena sama, dia tuh butuh tantangan-tantangan baru gitu. Betul. Bukan klub ya. Nah, bukan artinya saya melupakan yang lama, bukan. Contoh saya ada di KM, tapi saya tidak melupakan KM. Ya kayak di Tiber saya tidak akan melupakan Tiber, tapi saya orang yang ingin satu tantangan baru, gitu. Mampu nggak saya menghadapi tantangan seperti ini? Untuk nilai-nilai saya bodo amat kan gitu ya. Yang penting bergerak aja dulu. Iya. Itu dan nanti surprise lah nanti. Berarti kalau di dunia koordinasi ini Kongmul, kalau di dunia sepak bola Cristiano Ronaldo. Kalau Ronaldo kan ke Juventus tuh. Nah, kalau Kong ntar surprise nih kemana nih? Ya belum. Nanti saya undang lagi pasti harus itu. Kenapa kok ngelinjak ke sini? Saya interogasi lagi. Kupas tuntas lagi. Tapi bukan tertuduh ya? Enggak. Bukan tersangka kok. Tersangka. Berarti masih surprise ya kemana aja. Surprise. Sekarang mau menikmati masa istirahat dulu dan di dunia koordinasi intinya Iya, begitu. benar. Saya masih pengen istirahat dulu. Nah, selama 4 tahun nih Kongmul menjabat. Apa sih kenangan Kong paling terindah? Karena sekarang Kongmul sudah mundur nih. Kalau kemarin saya tanya itu Kongmul masih jadi ketum Tiber. Sekarang Kongmul sudah bukan lagi ketum Tiber. Saya tanyanya kenangan Kong yang paling indah dan kenangan yang paling pahit di Tiber selama 4 tahun ini sampai Kong keluar. Iya. Kira-kira apa tuh? Kalau dibilang kenangan pahit, jatuhnya ucapan saya melenceng dari ucapan saya video yang pertama kan gitu. Karena Suka semua itu. bahasa saya kan begitu, suka semua suka kan. gedek. Nah, itu bukan suatu kenangan buat saya. Tidak ada kenangan pahit buat diri saya sendiri karena saya ucapan saya itu tadi. Karena saya senang terus kan. Nah, kalau untuk apa tadi yang kenangan paling indah. Paling indah. Kenangan saya paling indah adalah di saat saya melihat masih banyak orang-orang pakai logo Tiber. Iya. Itu satu kebanggaan saya tersendiri di mana saya melihat, mendengar masih berjalannya Tiber. Itu ada satu kebanggaan saya, alhamdulillah. Berarti perjalanan 4 tahun gak sia-sia. Tiber tidak mendem.
di luar sana nama Tiber harum gitu. Iya, alhamdulillah. Artinya bukannya harum, bukannya hebat, tapi mereka masih sedikit menghargai keberadaan Tiber. Itu sih harapan saya, dan alhamdulillah juga teman-teman di luar sana masih suka. Walaupun saya tidak ada Tiber, mereka tetap mensupport. Keberadaan Tiber tetap disupport, dan juga mereka masih tetap mau berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di pengurusan yang baru sekarang. Di Tiber sekarang. Iya. Jadi bukan berarti dengan mundurnya Komul putus, nggak, tetap lanjut. Tetap lanjut. Estafet yang ada. Iya. Nah, pertanyaan saya, momennya kok, momen yang paling indah sama 4 tahun ini, momen paling indah buat Komul apa? Di keluarga Tiber. Momen-momen saya adalah di saat saya melihat di satu anniversary, baik pertama, kedua, dan keempat. Itu momen yang tidak bisa saya lupakan dari saat momen-momen teman-teman mampu berkumpul secara bareng, melakukan kegiatan secara bareng. Ini yang membuat hati saya merasa bangga. Kenapa? Disitulah letak persaudaraan yang terjalin. Yang awalnya sama-sama kita tidak kenal, di saat kita sama-sama memakai atribut Tiber, dan kita kenal Tiber, semuanya berjalan sesuai apa yang jadi harapan saya. Itu yang merupakan satu kebanggaan saya sendiri. Berarti momen anniversary nih yang paling melekat buat engkong, paling indah. Karena kalau di anniversary kan kita kumpul, kumpul bareng semua, makan bareng, cerita bareng, menikmati kegiatan-kegiatan bareng. Kalau di saat-saat seperti biasa kan hanya kopdar, terus sekedar datang ke base camp, itu kan rutin, kegiatan rutin. Tapi kebiasaan kita di saat ini dan melakukan satu kegiatan religius untuk renungan, itu momen yang betul-betul, karena itu jujur. Orang di saat merenung, di saat melakukan renungan, itu yang keluar adalah perasaan sendiri. Lepas kok. Lepas, tidak mikirkan yang sifatnya ego, tidak mikirkan sifatnya benci, tapi di situ adalah lepas, dan itu murni dari hati. Dan ini yang membuat saya merasa, inilah saudara. Momen terindah. Momen terindah adalah saat-saat kita seperti anniversary dan melakukan satu renungan untuk introspeksi diri kita masing-masing. Ini kenangan yang paling indah buat saya. Nah, tadi kan Kong nyebut momen terindahnya itu adalah saat anniversary 1, 2, 4. Pasti ada yang bertanya, ketiganya kemana nih kok bisa lewat? Iya, itu adalah satu kendala ya. Di 3 memang sudah kita canangkan terjadi anniversary, tapi karena peraturan pemerintah dengan terkendalanya COVID, bahkan bukan cuma Tiber, seluruh komunitas yang ada di Indonesia itu tidak bisa melakukan karena terkendala dengan wabah yang terjadi sekarang. Tapi alhamdulillahnya ketiga cancel, keempatnya alhamdulillah kemarin berjalan kok. Iya, walaupun kendala banyak itu. Gagal mulu, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan. Itu adalah bukan kerjasama daripada tim yang berjalan pada saat itu. Tim anniversary ini. Iya, tim anniversary berjalan dengan bagus. Sukses terus buat teman-teman. Selalu Kong doakan untuk Tiber kedepannya lebih baik ya Kong. Iya, selalu berdoa begitu. Nah, itu momen terindahnya saat anniversary, saat renungan. Momen pahitnya Kong, Mbak, ada nggak momen pahitnya selama 4 tahun ini yang bikin hati Kong, kok gini banget sih? Apa ya Kong? Momen pahitnya? Ini judulnya kupas tuntas Kong, mau nggak mau harus dijawab Kong. Iya. Momen pahit adalah di saat saya memberikan satu program. Nah, ini yang tujuan saya adalah buat teman-teman, tapi di mana perjalanannya program itu tidak berjalan. Yang pada akhirnya mungkin banyak teman-teman yang merasa kecewa. Tapi itu adalah sebuah perjuangan. Karena yang namanya perjuangan untuk merubah satu kegiatan untuk menjadi robah ke arah yang lebih baik, itu perlunya satu pengorbanan. Dan banyak kendala. Wah, kendala pasti ada. Dan di situ adalah satu perjuangan yang harus kita lakukan. Masalah hasil, berhasil atau tidak, itu bukan kendala kita. Kita kan hanya berencana, Pak. Betul. Nah, Tuhan lah yang melakukan satu penentuan. Iya, berhasil atau tidak. Berhasil atau tidak. Kalau sekarang ini banyak yang nggak berhasil, ya itulah momen yang paling pahit buat saya di saat saya memberikan satu program tidak berhasil. Teman-teman kecewa. Ya alhamdulillah, mau kembali lagi. Ini apalagi yang mengambil hitamkan engkong, menyalahkan, wah ini gara-gara komunitas berarti yang membuat kecewa itu pahit ya. Kalau untuk kekurangan kecewa, saya sendiri berkata saya tidak pernah kecewa, karena saya bergerak bukan karena
Ya seperti ucapan saya dulu, Iya. saya bergerak bukan karena ada apanya. Saya bergerak selalu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Iya. Dan tadi baik lagi, hasil atau tidak hasil Urusan belakangan. Itu kan seperti itu. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Gitu. Kita kan wajib berusaha. Akhirnya kejawab juga kan momen pahitnya, kan gitu Bang Ciwe. Kejawab juga momen pahitnya kalau ada program dari Komul untuk Tiber tidak berjalan. Itu momen pahitnya. Karena pasti ada omongan-omongan di belakang. Wah, wajar. Itu manusiawi, Bang. Karena yang namanya manusia kan hanya ya kembali lagi semuanya serba dua. Bahagia dan kecewa. Betul. Kan gitu. Kalau berhasil bahagia, tapi kalau nggak berhasil ya kecewa. Al-insanu mahalul khotok wanisyan. Nah. Manusia tempatnya salah dan lupa gitu. Ente doang yang bisa, masih kagak. Nah ngomong-ngomong ini udah tegang banget kok buat kertas. Boleh diminum dulu. Udah. Buat teman-teman yang ada di Timur dan juga seluruh penggemar Wahana Channel. Wahana Channel. Saya suka belibet. Iya. Suka belibet. Untuk Wahana Channel, ini apa bang namanya bang? Teh tarik. Gitu. Teh tarik Wahana Channel. Seger banget bang. Ini saya udah minum untuk yang kedua kali. Kemarin saya minum. Ente nggak minum, nyesel. Nggak nyobain, nyesel. Yuk kita minum bang. Iya, minum dulu Kong, silakan. Ini roti bakar Sujaya warnanya, rotinya boleh dicobain juga Kong, silakan. Berkah bang. Kalau di Wahana Channel, semuanya disediain. Saya sediain. Saya biasa nyongkrong nih bang, masalahnya biasa. Silakan Kong. Ini roti bakar rasa stroberi, menggoda banget nih. Kalau dimakan mungkin nikmat banget nih. Saya makan dulu ya. Iya, silakan Kong. Saya nggak perlu promo lagi guys, Komul yang promoin. Nanti kita taruh di bawah. Mantap. Ini rasa yang saya sering makan roti bakar. Tapi roti bakar ini renyah, legit, enak banget. Jadi rugi kalau ente nggak nyobain. Yuk order di Wahana Channel. Silakan. Nanti kita taruh di bawah guys. Seperti biasa roti bakar Sujaya Warna endorse lagi nih ya kan. Udah lama nggak endorse. Spesial itu Kong, roti bakar yang dipanggang. Iya ya, roti bakar kan panggang. Nggak dibakar. Bukan digoreng. Betul. Tapi bilang bakarannya sempurna, karena nggak gesam. Rasa ke dalamnya tuh empuk, jadi legit. Ini kalau boleh saya kalau bahasa orang Betawi ngombe. Boleh ngombe, saya ngombe nih. Ntar ada Kong buat bawa pulang. Tenang aja, kondusif buat Bunda mah. Tenang Bunda Cici, ntar saya bawain sama susu jahenya. Tadi sampai di mana tuh obrolan kita? Ya, silakan Kong minum dulu. Oh iya, tadi sampai di kenangan terindah ya Kong ya, dan terpahit. Boleh bakar rokok dulu Kong. Warna Channel paling santai pokoknya. Ini ngomong-ngomong promonya hebat juga nih marketingnya. Jangan-jangan mau gabung juga jadi brand ambasadornya roti bakar Sujaya Warna nih. Saya kan udah punya kaos. Oh iya, Warna Channel ya. Nggak lupa pakai. Ini Komul ini selain ketum Tiber kemarin, sekarang ex tim kreatif juga di Warna Channel. Luar biasa pokoknya Komul ini. Bantuan Komul, subscriber saya nambah banyak, penonton paling tinggi videonya Komul. Padahal belum di studio itu Kong. Ada aja penontonnya bisa segitu, apalagi yang di studio. Insya Allah nih penontonnya lebih banyak lagi. Amin. Bisa, saya yakin teman-teman juga akan melihat bagaimana perkembangan dan mengikuti alur-alur cerita daripada Warna Channel. Insya Allah akan berkembang kita semua. Amin. Oke Kong, selanjutnya apa harapan Engkong ke depannya untuk Tiber setelah terjadinya regenerasi ini? Engkong menginginkan regenerasi sudah berjalan. Sekarang Bang Ucai sudah menjadi ketum Tiber. Harapan Engkong gimana Tiber ke depannya? Harapan saya yang terbesar adalah di saat kepengurusan baru mampu melakukan satu terobosan-terobosan baru dan mempunyai wacana-wacana baru yang lebih baik daripada kepengurusan yang lama. Karena yang namanya sebuah perkembangan itu harus terjadi perubahan-perubahan. Artinya perubahan untuk lebih maju ke depan. Lebih baik ke depannya. Ya, itu harapan saya dan saya yakin juga daripada kepengurusan-pengurusan yang baru mampu melakukan itu. Karena saya melihat di situ potensi-potensi daripada kepengurusan yang baru luar biasa. Dan saya yakin ini bisa berkembang. Mudah-mudahan untuk Bang Ucai dan juga seluruh rekan-rekan kepengurusan Tiber yang baru bisa menjalankan amanah daripada teman-teman, bisa menjalankan program-program yang lebih bagus dan wacana-wacana ke depan yang lebih bagus dan bisa lebih dari apa yang pernah saya lakukan. Dan itu saya yakin ente bisa lakukan.
Amin. Jadi yang tadinya mungkin saat Kong masih ketum mereka punya program masih kependam, bisa direalisasikan sekarang, bisa ditampilkan sekarang. Harus, itu Karena harus. mereka sudah menjadi pengurus. Sekarang. Iyalah, karena setiap pengurus pasti punya wacana, punya gagasan, punya rencana yang lebih baik dari Wajib. sekarang. Itu harus, Wajib. itu harus terjadi dan itu saya yakin itu bisa terjadi. Ya kita aminkan mudah-mudahan Tiber jadi lebih baik Iya. dengan kepengurusan yang baru. Amin, mudah-mudahan itu terjadi. Nah, selanjutnya nih, akan ada lagi kalau Konggul udah berlabuh kemana, saya undang lagi. Nanti masih lama. Saya telepon lagi, Engkong kenapa berlabuh di situ? Gopas tuntas lagi, wawancara eksklusif lagi bersama Konggul ketum mana kita kan nggak tahu, atau Konggul pembina mana pasti nanti saya undang. Yang terakhir nih Kong, menikmati hidangan udah, ngobrol-ngobrol udah, kupas tuntas udah kebuka semua, pahit momen pahit juga udah dibuka. Kita berikan kesan dan pesan Kong untuk para seperti biasa. Video pertama juga gitu. Selalu di Warna Channel ini penutupnya adalah kesan dan pesan dari Engkong pribadi untuk Tiber, untuk ojol-ojol yang lain dan untuk para netizen Warna Channel. Ya untuk Tiber ya, saya hanya berharap lakukan semua yang terbaik buat kemaslahatan anggota Tiber dan berikan satu program-program yang lebih baik dari yang pernah terjadi dan itu saya yakin ente bisa. Dan untuk siapa tadi? Dunia ojol. Untuk dunia ojol. Untuk dunia ojol dan seluruh rekan-rekan sahabat saya, saudara saya yang menjabat sekarang ini sebagai ketum ataupun ketua-ketua dari setiap komunitas. Yuk kita majukan anak-anak muda, berikan mereka kesempatan untuk bisa tampil ke depan. Kita awati dari belakang aja. Kita berikan satu pengarahan ke depan buat mereka orang. Dan untuk netizen, jangan lupa subscribe dan like, komen, share Warna Channel. Karena tanpa ente kami bukan apa-apa. Itu harapan saya. Yuk kita bantu, kita sama-sama berkembang untuk kedepannya lebih baik lagi. Siap. Saya tangkap nih. Saya notulennya, ringkasannya kira-kira begitu daripada kesan dan pesan Konggul untuk Tiber semoga kedepannya lebih baik dan untuk semua ojol-ojol khususnya yang jadi ketua-ketua, yuk kita berikan regenerasi untuk yang muda gitu Ya, ya, seperti betul. yang Kong lakukan. Biarkan yang muda ini tampil karena pasti yang muda punya gagasan gitu. Biarkan yang muda tampil, berikan kesempatan pada mereka agar memberikan warna baru seperti Warna Channel. Seperti Warna Channel. Oke Kong, terima kasih banyak Siap, sudah Kong. hadir malam ini di Warna Channel. Nanti saya undang lagi kalau udah berlabuh kemana. Siap. Saya kupas tuntas lagi kenapa berlabuhnya ke situ, begitu kan kira-kira. Iya. Saya tunggu surprise-nya nih dari Kong. Siap. Salam buat rekan-rekan ojol, salam buat Bunda Cici keluarga di rumah. Semoga sehat selalu Kong. Amin, amin. Mohon maaf kata kalau saya terlalu menusuk pertanyaannya. Maafin kesalahan saya, kira-kira begitu. Oke netizen, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Cukup sekian dulu. Ya seperti biasa Kong dari Ya, awal. siap. Penutup, Oke. ya kan? Tetap di Warna Channel, obrolan santai penuh warna. Penuh warna. Thank you. Thank you. Tiber. Sekali lagi saya katakan saya tidak akan ada di struktural Tiber. Saya ingin fokus untuk pribadi saya. Mohon maaf kalau mengecewakan, tapi ini adalah satu keputusan 2 tahun yang lalu saya sudah ucapkan dan hari ini memang harus dijalankan. Semuanya harus berjalan dan semuanya harus ada regenerasi. Karena saya pribadi tidak akan mau dan tidak akan pernah sudi untuk menjadi sebuah sosok yang difokuskan. Karena saya adalah ojol biasa, sama seperti abang-abang. Saya hanya berharap berdirilah di kaki sendiri, jangan berdiri di pundak orang lain. Pesan saya itu. Karena Tiber tidak pernah berdiri di atas pundak orang lain. Dari awal Tiber berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang saya harap dari Tiber. Jaga selalu kekeluargaan, karena landasan Tiber dari awal adalah kekeluargaan. Aturan yang baru akan dijalankan, tapi ingat sejarah. Saya hanya tidak ingin
berada di pundak orang lain. Saya hanya berharap kepada Waketum dan Waketum serta jajaran pengurus serta seluruh anggota Tiber, berdirilah di atas kaki sendiri, besarlah atas nama diri sendiri, bukan atas nama orang lain. Karena kalian adalah sebuah keluarga besar, bukan kecil lagi. Kalian bukan komunitas, tapi sebuah keluarga besar. Nama Tiber sudah ada di mana-mana. Ada atau tidaknya Konggol di Tiber tetap ada. Itu harapan saya. Mungkin saja ucapan saya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyewa Transjakarta keliling Jabodetabek. Foto. Saya nggak dipakai kong. Ya, sekali lagi buat Pengmul, saya pribadi saya tidak membanggakan diri saya. Saya tidak mau seperti yang di sana-sana. Tujuannya saya belum bisa apa-apa. Intinya buat Pengmul, saya mohon bantuan atau arahan apabila buat kedepannya Tiber mungkin ada masukan sekata dua kata atau bagaimana, tolong intinya seperti itu aja. Jangan sesosok Pengmul yang memang tadinya sebagai ketua Tiber lupa atau lepas begitu aja. Intinya gitu aja. Saya pengen belajar dari Pengmul memimpin sebuah wadah yang besar. Intinya gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang mau izin pamit, saya ingin pulang karena jujur saya ada undangan. Ini undangan sebenarnya buat ketum Tiber. Mungkin juga Bang saya juga karena diundang dia dengan apa namanya RR. Jadi saya harus persiapan. Mohon pamit. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya. Saya harus undur diri duluan. Bukannya ada maksud apa-apa, tapi ini karena ada undangan yang harus saya jalankan dan masih tetap membawa nama Tiber. Terima kasih. Ya, terima kasih kok. Mohon maaf waktunya sebentar aja kok. Untuk saat ini yang abang-abang semua mengetahui Waketum Tiber ini tadinya kan dua. Berhubung Bang Icang mengundurkan diri gitu Bang Icang ya. Ya kan? Berarti di Waketum itu dia mengundurkan diri. Boleh gak hak veto saya? Sebuah amanah dari seorang ketum Tiber yang sebelumnya, dia ingin atau memandatkan seseorang tadiannya itu sebagai ketua Tiber. Berhubung memang dia berhalangan, kondisi orang tuanya lagi kurang sehat, makanya dia kondisi di keluarga, makanya dia tidak bisa hadir. Bolehkah kira-kira pantas nggak saya menunjuk Bang Adek itu dari Komodor, disebutnya mandat ya kok? Mandat bukan kok kalau gitu. Instruksi, disebutnya instruksi. Seorang ketum menginstruksikan ke Bang Adek tadiannya sebagai ketum, berhubung dia hadir, tetap aturan yang ada di sini tetap kita mainkan, begitu bukan? Ya, Ane pengen, kenapa Ane pengen Bang Adek tetap selalu ada, entah di ketum atau di waketum? Ya mungkin abang-abang dan Kompor sudah tahu dengan karakter Bang Adek tersebut, dan kenapa Kompor instruksikan Bang Adek sebagai ketum Tiber tadiannya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya sebelum bendahara laporan
yang tadi saya sedikit sampaikan. Ya bapaknya tuh. Oke. Yang